Alkisah di kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta, Dinda. Dinda juga berpikir demikian Kanda. Akan tetapi Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu? Aku sedang kesal. Dayang, Dayang. Maafkan Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya, cepat. Baik, Tuan Putri. Dayang pun segera menemui Indrajaya untuk melakukan apa yang telah dititah oleh putri Purbararang. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera pergi ke kerajaan sekarang. Baiklah. Sesampainya di kerajaan Pasir Batang, Indrajaya segera menemui tunangannya yaitu Purbararang. Handa, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal, jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya Dinda lah yang menjadi ratu. Maka dari itu, Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan kau datang kemari, Purbararang dan Indrajaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan nih untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Tubuhku terasa panas sekali. Loh, ada apa dengan tanganmu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan lagi. Aku harus sampaikan hal ini kepada ayah dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah, Purbasari inilah akibat dari keputusan ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta ini seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para luhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini terkena kutukan. Kalau begitu kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kerajaan, sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, aku rela bila tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan.
Terima kasih Nisari telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan ke sini membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Sementara itu di kerajaan terjadi kekacauan akibat Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Sudikah Ratu membantu kami dengan memberikan sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Kalian itu siapa? Beraninya meminta makanan kepada ratu. Dayang, usir mereka dari sini, cepat. Baiklah, Ratu. Ratu, kami mohon, jangan usir kami. Berikan kami makanan. Ratu, kami mohon, jangan usir kami. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Nih, tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari ya Nisari. Baiklah, akan aku antarkan sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Purbararang. Kamu baru tahu ya, Ratu Purbararang itu kan jahat dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya, benar. Pantas saja Prabu Tapagung memilih Purbasari daripada Purbararang. Lantas mengapa Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu, Ratu Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna lagi oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya, apa yang terjadi? Saat ini para warga sedang mengalami kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawa saja makanan ini untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makanan kemarin masih ada. Di tengah-tengah keluh kesah Purbasari, Lutung pun datang. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Apa? Kamu bisa berbicara? Sebenarnya aku belum indra, tetapi karena berbuat kesalahan, aku dikutuk menjadi lutung di hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan jadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh, baiklah Putri Purbasari. Tadi aku melihatmu kelaparan. Apakah kamu mau memakan pisang ini? Terima kasih Lutung. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama, dan hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan. Dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi sebuah telaga. Kemudian Lutung mengajak Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Putri, ikutlah aku ke danau. Cobalah basuh tanganmu. Baiklah. Wah, ajaib sekali. Kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu juga hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta abadi. Wah, Tuan Putri sudah sembuh. Kutukannya menghilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak nih. Apa maksud Tuan Putri?
Aku betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Tuan Putri, Prabu pasti sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon dipertimbangkan lagi, Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat, Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri, mari ikut bersama kami. Wah, Ratu Purbasari sudah sembuh. Cantik sekali. Wah, iya cantik sekali ya. Iya, cantik sekali. Kau mungkin saja telah sembuh dari kutukanmu, Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Syarat yang pertama, kita adu rambut. Siapa yang paling panjang, tunjukkanlah rambutmu, Purbasari. Kau boleh memenangkan syarat yang pertama ini, Purbasari, tapi untuk yang berikutnya, akulah yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini, dan yang kalah harus pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Kanda, Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu. Di mana pasanganmu, Purbasari? Tunjukkanlah. Ini Kak pasanganku. Apa? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Iya Kak, aku memang sangat mencintainya. Wah, lihat Lutung, kutukanmu hilang. Hah? Tidak, Kanda. Apakah artinya aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu Kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku, Purbasari. Aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa Kak, aku sudah memaafkanmu sedari dulu. Terima kasih adekku. Cinta sejati bukan mereka yang memandang fisik ataupun hartanya, namun cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangannya dan tetap menerimanya.